Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samal Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Yo, di sini Mimin akan bercerita tentang kisah Sun Wukong setelah reinkarnasi di film si Xingji. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya dong dibantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, langsung saja gaspol. Di sini terlihat Sun Wukong yang telah bereinkarnasi sedang bersama dengan Gautama sedang menuju ke kerajaan Asura. Harusnya di depan sana adalah kerajaan Asura yang legendaris, ujar Sun Wukong. Kenapa dikatakan kerajaan Asura? Karena kepala desanya adalah 4 raja legendaris yang mempunyai julukan masing-masing. Hehehe. Pertama adalah Raja Rahu yang mempunyai julukan Raja Pengabaian. Yang kedua adalah Raja Pepaciti yang mempunyai julukan Raja Kesedihan. Yang ketiga adalah Raja Paharada yang mempunyai julukan Raja Ratapan. Dan yang terakhir Raja Karakata yang mempunyai julukan Raja Putus Asa. Itulah adalah keempat Raja Asura. Kembali lagi ke percakapan Sun Wukong dan Gautama. Aku belum pernah ke sana dan aku tidak tahu tempatnya seperti apa, ujar Sun Wukong kembali. Itu adalah kerajaan kuno yang sangat angker dan tidak mudah dimasuki oleh orang luar. Dulu aku bertugas sebagai pengirim pesan surga untuk gencatan senjata. Jadi aku sudah pernah ke sana sekali, ujar Gautama. Perlu kita ketahui bahwa Asura adalah dewa perang. Mereka mengandalkan semangat jiwa yang membara mereka saat bertarung. Siapapun yang terkuat adalah yang benar. Itulah aturan mereka, ujar Gautama menambahkan ucapannya. Mendengar itu, aku semakin penasaran dengan adat dari kerajaan Asura ini, jawab Sun Wukong. Wukong, kau harus ingat, ini adalah sarang singa yang tidak bisa kau remehkan. Bahkan kau dan aku pun harus berhati-hati di sini, ujar Gautama memperingatkan. Kalau begitu, ayo kita cepat pergi. Saya sudah tidak sabar, jawab Sun Wukong. Setelah sampai ke kerajaan Asura, tempat yang aneh, cuma ada anak-anak dan wanita dewasa. Jadi apa tujuan kita ke sini, Gautama? Tanya Sun Wukong. Sebenarnya aku telah menyelidiki perubahan pada di Sitian dan aku yakin tempat ini pasti ada hubungannya. Si tua bangka itu ya, ujar Sun Wukong. Guru Dhritarashtra sendiri mengakuinya. Aku sendiri juga curiga dan melakukan sedikit penyelidikan yang akhirnya menyebabkan aku terluka parah. Sekarang kita sudah terlanjur berada di sini. Oleh karena itu, aku berharap bisa mendapatkan bukti yang kuat, ujar Gautama menjelaskan. Awalnya niatku kesini hanya sendiri, namun aku tidak menjamin aku akan berhasil. Tapi sekarang ada kau bersamaku yang membuat keadaan ini jauh lebih baik, ujar Gautama. Sejak aku bereinkarnasi, aku ingin sekali membalas budi pada beberapa orang yang memperlakukanku dengan baik di hadapanku sebelumnya. Gautama, kau telah menemaniku selama 300 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mau membantumu yang sedang dalam kesulitan? Kapan saja kau perlu bantuan dariku, aku akan selalu ada untuk membantumu. Aku tidak akan pernah takut, bahkan aku harus kembali ke neraka, ujar Sun Wukong bercanda. Hehehe. Sebenarnya dengan bilang seperti itu aku agak sedikit malu. Hehehe, ujar Sun Wukong kembali. Tidak ada salahnya untuk mengatakan isi hatimu, jawab Gautama.
Baiklah, kalau kau memang mau membantuku, aku butuh bantuanmu dalam 3 hal, dan saat kita menyelesaikan semuanya, aku akan anggap hutangmu telah lunas. Bagaimana? Apakah kau setuju? Ujar Gautama. 3 hal, apakah itu? Jawab Wukong. Perjalanan kita ke kerajaan Asura ini adalah salah satunya, jawab Gautama. Lalu yang kedua lainnya akan kukatakan pada saatnya nanti, ujar Gautama kembali. Setelah sekian lama berjalan di kerajaan Asura, Sun Wukong sedikit merasa risih. Kita sudah berjalan cukup lama tapi tidak ada seorang pun yang menyambut kita. Apakah kerajaan Asura ini tidak ada penjaga? Tanya Sun Wukong kesal. Tidak ada, karena mereka tidak membutuhkannya, karena sebagian besar populasi kerajaan ini adalah kesatria dan beberapa dari mereka ditugaskan untuk melindungi tanah mereka sendiri. Mereka menyelesaikan semua masalah di dalam kota. Lihat, salah satunya sudah datang, ujar Gautama. Jadi instingku tidak salah, kita kedatangan satu dewa dan satu siluman. Apakah kalian tersesat? Sebagai penjaga di bawah Raja Pengabayan, aku harus mengutarakan pernyataan kepada kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Ujar seorang penjaga yang bernama Guisa. Tolong maafkan kelancangan kami, ini Sun Wukong dan saya Gautama. Saya mohon kepada Anda untuk mempertemukan saya dengan Raja Rahu atau Raja Pengabayan, ujar Gautama. Ternyata tamu kami adalah tamu yang spesial. Gautama adalah salah satu dari 2 pilar utama surga dan Sun Wukong adalah siluman yang mengacaukan istana surga 300 tahun yang lalu. Ini sangat menarik. Kalau begitu sudah jelas bahwa kalian tidak tersesat di sini melainkan untuk memulai pertarungan. Tenang saja, aku akan pasti membawa kalian menghadap raja kami dengan kedua kepala kalian, jawab Guisa. Orang-orang yang ada di sana terlihat panik ketika melihat Guisa mulai mengamuk. Namun sebelum Guisa sempat menyentuh mereka berdua, Sun Wukong telah bergerak secepat kilat dan menendang Guisa tepat di lehernya. Dasar kau kera busuk, apakah kau ingin mati? Teriak Guisa. Karena kau yang ingin memulainya, maka aku akan meladenimu, jawab Sun Wukong. Apa yang terjadi? Ada aura kuat yang keluar dari dirinya. Semakin aku serang, semakin kuat auranya, pikir Sun Wukong dalam hati. Hahaha, Sun Wukong, aku sangat senang kau dapat menghiburku. Oleh karena itu kau akan menjadi yang pertama yang akan aku habisi, ujar Guisa sambil mengibaskan kapaknya. Hehehe, kau sangat payah. Tidak ada satupun serangan kapakmu yang mengenaiku. Sepertinya kau butuh latihan lagi, ujar Sun Wukong mengejek. Ada apa ini? Kenapa banyak kerumunan di sini? Ujar orang-orang yang baru datang. Wah, ternyata ada tontonan menarik nih. 1 dewa dan 1 siluman, tapi pada akhirnya mau berapa kuat pun mereka itu tetap percuma karena sudah banyak kesatria yang telah datang ke sini, ujar orang-orang yang menonton pertarungan tersebut. Namun di saat-saat krusial Gautama angkat bicara. Tolong hentikan pertikaian kalian berdua. Aku mau mengajukan ini ke arena pengadilan, ujar Gautama. Mendengar itu seketika semua menghentikan tindakan mereka. Tidak, kau tidak bisa. Kau bukanlah seorang Asura. Karena itu kau tidak bisa mengajukan diri ke arena pengadilan. Itu dilarang, teriak Guisia. Tapi itu tidak seperti yang kudengar. Sebagai pengamat kerajaan Asura, kalian tidak punya alasan untuk tidak tahu dengan peraturannya. Siapapun boleh mengajukan tuntutan di depan orang banyak, jawab Gautama. Dasar kalian para dewa tak tahu diri. Ternyata kalian telah memata-matai kerajaan kami. Kau memang benar, tapi aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan peraturan kami, jawab Guisa.
Dia mengatakan yang sebenarnya ini adalah aturan yang kita junjung tinggi, karena peraturan itu kita belum kalah dari para dewa dan tidak akan pernah mundur dari pertarungan. Karena dia telah mengajukan permintaan untuk ke arena, maka akan sangat pengecut bagi kita untuk mengabaikannya dan menyerangnya sekarang, ujar Huji, sang ketua spesial dari Raja Pengabaian. Namun peraturan kita tidak bisa dipermainkan seperti ini. Gautama adalah musuh bebuyutan bagi kita. Kenapa dia kita biarkan memanfaatkan peraturan kita? Jawab Guisa berteriak. Dengan sang raja yang sedang tidak ada di tempat, maka kata-katakulah yang menjadi wewenang. Aku sudah menentukan pilihanku. Apakah kau ingin menuntutku kesatria ranking 1, Guisa? Jawab Huji. Tidak, bukan itu maksudku, Huji, jawab Guisa. Gautama, 300 tahun yang lalu aku sudah pernah bertemu denganmu. Di antara seluruh surga kaulah yang paling kami terima. Tapi jangan lupa kita tetaplah musuh, ujar Huji. Kau harus tahu bahwa kerajaan kami bukan tempat yang bisa kau tinggali dengan mudah, ujar Huji kembali. Aku ada urusan mendadak, aku harus segera bertemu dengan raja kalian, jawab Gautama. Karena kau sudah mengajukan tuntutan, kita akan mengikuti aturan yang ada, jawab Huji. Kalian semua cepat kumpulkan semua kesatria, teriak Huji memerintahkan bawahannya. Segera kita akan berkumpul di arena pengadilan, ujarnya kembali. Di tempat lain diperlihatkan warga remaja Asura sedang memburu seekor binatang besar. Kita berhasil menyingkirkan singa besar ini. Dengan itu berarti kita lulus ujian, ujar pemuda-pemuda Asura tersebut. Jangan senang dulu, nanti akan ada ujian lainnya. Sekarang kumpulkan semua dagingnya dan bawa pulang, ujar Rahu, sang raja Pengabaian Asura. Pantas saja sang raja Asura Pengabaian tidak ada di kerajaan Asura, ternyata sedang berburu toh. Tak lama setelahnya, seekor burung menghampiri Rahu, sang raja Asura. Ada apa? Tanya Rahu. Raja besar, tetua spesial Huji telah mengutusku untuk menyampaikan pesan untukmu. Gautama dan Sun Wukong ada di kerajaan kita. Sekarang Sin kembali beralih ke pengadilan Asura. Di tengah wilayah keempat raja ada sebuah daerah netral di mana orang-orang bisa berkumpul untuk mendiskusikan masalah pemerintahan. Semua jenis konflik bisa diselesaikan di sini dengan sang penggugat berada di tengah arena untuk mengatakan tuntutannya. Dan penyelesaian masalah kemudian dimulai. Siapapun yang melanggar peraturan ini akan dianggap penjahat dan akan dihukum oleh penjaga. Itulah aturan kerajaan Asura. Namun rapat pengadilan kali ini agak sedikit spesial karena dia itu dewa. Kira-kira berapa lama dia akan bertahan, ujar orang-orang yang menyaksikan di pengadilan. Dia telah mengajukan tuntutan untuk bertemu dengan sang raja. Berarti tuntutan semacam ini tidak menargetkan individu. Ini adalah tantangan bagi seluruh kesatria. Kira-kira siapa yang akan melawannya, ujar penonton-penonton lainnya. Dasar kau tak tahu diri. Memang kenapa kalau kau bisa sampai ke pengadilan? Dengan begitu berarti kau sedang membuat masalah bagi dirimu sendiri, ujar Guisa. Baiklah, rapat kali ini akan dipimpin olehku sebagai tetua spesial Huji. Sang penggugat adalah Gautama dari surga dan tuntutannya adalah ingin bertemu dengan raja kita. Jika ada Asura yang ingin menentang tuntutannya, dipersilakan maju ke arena, ujar Huji. Seketika seorang maju ke arena dengan gagah berani. Gautama dari surga, aku yang akan menjadi lawanmu. Nama saya Baiguo, merupakan kesatria Asura ranking 3. Wah, pasti seru nih karena lawannya merupakan kesatria ranking 3. Hura, ujar penonton.
Ini pasti akan berakhir dengan cepat, jawab penonton lainnya. Ya, pertandingan akan kita mulai, silakan dimulai, teriak Huji. Sorak-sorak penonton pun mulai riuh terdengar, namun sesaat Hujia menyatakan bahwa pertandingan dimulai, Gautama langsung melancarkan pukulannya tepat di wajah Baiguo yang menyebabkan dia tersungkur dan tak berkutik dalam sekejap mata. Semua penonton dibuat terkejut dengan tindakan Gautama. Aku menang. Siapa selanjutnya? Tantang Gautama dengan wajah angker. Aku belum mendengar ada yang menyerah, jawab Huji. Berarti pertandingan belum usai, ujarnya kembali. Benar saja, tanpa Gautama sadari ternyata Baiguo telah bangkit dan dengan cepat melancarkan pukulan keras ke arah Gautama. Namun untung saja Gautama dapat menghindarinya dengan cepat pula. Aku yakin sudah membuatnya pingsan, tapi kenapa dia bisa sadar dan dapat melancarkan serangan balik kepadaku? Orang ini benar-benar kuat, gumam Gautama dalam hati. Gautama, kau benar-benar meremehkanku. Jiwa tempur tidak akan pernah padam. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Ayo majulah, keluarkan seluruh kemampuanmu, teriak Baiguo. Sekarang Gautama pun siap dengan jurusnya. Adu jotos terjadi dengan sengit dengan jurus mereka masing-masing. Tinju Satria Baiguo terlalu kuat. Dewa itu tidak punya pilihan lain selain bertahan, ujar penonton. Gautama, satu pukulan yang kau lakukan membuatku sangat malu, tapi sayang pukulan itu tidak berarti buatku. Sekarang kau tidak akan mendapatkan kesempatan lagi, teriak Baiguo. Namun sebelum sempat Baiguo menyelesaikan kalimatnya, tinju Gautama kembali bersarang di mukanya. Kini Baiguo pun terlihat terhunyung. Namun ternyata dia tidak tumbang, gumam Gautama melihat keadaan lawannya. Asu, ini serangan lemah yang sama seperti yang di awal, tapi kenapa efeknya lebih besar, ujar Baiguo. Perlu kau ketahui bahwa itu bukanlah serangan yang lemah, tetapi merupakan serangan yang terbaik, jawab Gautama. Satu serangan tepat ke titik lemahmu akan lebih kuat dari semua seranganmu, ujar Gautama kembali menjelaskan. Baiklah, kalau begitu aku akan buat kau merasakan kekuatanku yang sebenarnya, teriak Baiguo. Seketika dia meraung dan meneriakkan jurusnya, Battle Soul, jurus jiwa tempur, teriak Baiguo. Dia mulai serius bertarung melawan seorang asura yang melepaskan seluruh jiwa tempurnya. Merupakan pengalaman yang menakutkan, gumam Gautama dalam hati. Dengan secepat kilat Baiguo melesat ke arah Gautama. Dia datang, ujar Gautama. Kau lihat kemana? Aku di belakangmu, jawab Baiguo. Dengan tinju dan tendangannya, adu jotos kembali terjadi, serangan demi serangan dilancarkan. Gautama, seranganmu sekarang tidak ada artinya bagiku. Akan kulumat kau, teriak Baiguo sambil melancarkan pukulannya. Namun tanpa Baiguo sadari, Gautama berhasil melancarkan serangannya ke arah dagu Baiguo. Namun dia tidak mau kalah dengan menekan kepalanya ke arah kepala Gautama. Benturan pun terjadi yang menyebabkan Gautama sedikit tertekan. Namun di tengah-tengah pertandingan ternyata Sun Wukong menyelinap ke suatu tempat. Setelah sampai pada tempat yang dia tuju, penyusupan berhasil, ujar Wukong. Tempat apakah ini? Pikirnya di dalam hati. Wah, ternyata ini daerah di mana pertempuran besar 300 tahun terjadi, ujar Sun Wukong terkejut. Masalahnya sekarang bagaimana aku menemukan itu, pikir Sun Wukong. Sekarang kita diperlihatkan flashback percakapan Wukong dan Gautama. Wukong, tujuan utamaku pergi ke kerajaan Asura sebenarnya untuk mengambil sebuah benda, yaitu pedang Disitian. Disitian menghilangkannya pada saat perang 300 tahun lalu. Setelah itu dia mulai bersikap aneh. Jika kau bisa mendapatkan pedang itu, aku bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Disitian.
Jadi maksudmu aku harus memohon pada sang Raja Asura untuk memberikan pedang itu padaku, jawab Sun Wukong. Itu tidak akan terjadi. Aku akan membuat pertempuran di parlemen Asura yang akan menarik perhatian kesatria Asura. Kau akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari pedang tersebut, sembari meninggalkan bayanganmu di parlemen agar yang lain tidak curiga, ujar Gautama. Setelah kau selesai mendapatkannya, kau tidak perlu menjemputku di pengadilan. Gulungan ini akan memberitahumu rencananya, ujar Gautama sambil menyodorkan sebuah gulungan kepada Sun Wukong. Apa kau tidak akan apa-apa, jawab Sun Wukong. Jangan salah bahwa aku punya pemahaman yang cukup baik tentang kemampuan dan gaya bertarung mereka. Aku tidak akan apa-apa selama dalam arena pengadilan, jawab Gautama. Yang lebih penting adalah kau harus menemukan pedang tersebut, ujar Gautama kembali. Scene kembali beralih ke keadaan saat ini. Di tempat pertarungan Dewa dan Asura 300 tahun lalu, Wukong terlihat menyeringai. Mana mungkin mencuri itu merupakan hal yang sulit bagi Sun Wukong, hehehe, ujarnya terlihat senang. Dia pun melompat ke sana kemari, namun belum juga menemukan senjata yang dia cari. Waduh, bagaimana aku akan menemukannya? Ada banyak sekali senjata di sini. Semua itu ditinggalkan oleh pasukan surga. Sepertinya saat itu mereka mengalami kekalahan besar, ujar Sun Wukong. Tetapi di saat-saat mulai putus asa, dia melihat secerca cahaya keemasan yang bersinar terang. Itu pasti pedangnya, pedang emas yang bersinar, ujar Sun Wukong. Namun belum sempat Sun Wukong berhasil mengambil pedang itu, terdengar sebuah langkah yang membuat sekitarnya bergetar. Merasakan hal tersebut, Sun Wukong memasang sikap waspada. Aku telah mendengar 300 tahun yang lalu bahwa ketika aku di sini melawan dan menaklukkan para dewa, ada keributan besar di istana surga yang disebabkan oleh siluman kera Sun Wukong. Namanya sedikit terdengar familiar, dan akhirnya kita bertemu, ucap sosok itu setelah menampakkan diri. Setelah melihat sosok yang muncul, Sun Wukong terlihat senang. Jangan-jangan kau itu Raja Asura, Rahu sang raja pengabaian. Ini akan jadi semakin menarik, ujar Sun Wukong, hehehe. Oke, itulah tadi sedikit cerita dari Mimin mengenai film Si Shinji season 4 tentang reinkarnasi Sun Wukong. Mudah-mudahan dapat menghibur. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan like, komen, dan subscribe. Bye bye.